Saya Joko Mujiharjo sebagai narasumber pemeriksaan bangunan pelimpah dan pengeluaran pada suatu bendungan Urukan. Sebagai penduluan dan latar belakang, setelah bendungan dioperasikan, masalah yang sering dihadapi oleh pengelola bendungan antara lain adalah terjadinya defisiensi pada bendungan dan bangunan pelengkapnya. Modul ini menguraikan cara melakukan pemeriksaan bangunan pelimpah atau spillway dan bangunan pengeluaran atau outlet works untuk mendeteksi adanya defisiensi. Modul ini juga menguraikan terjadinya defisiensi spesifik pada beberapa jenis bangunan pelimpah dan bangunan pengeluaran yang dapat mempengaruhi keamanan bendungan. Setiap bendungan harus dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan berdasarkan pedoman keamanan dan OP bendungan yang berlaku untuk semua situasi dan harus dilakukan revisi paling tidak setiap 5 tahunan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, ini adalah gambar atau foto mengenai situasi bendungan Pandan Duri. Di situ kelihatan bendungan utama, ada puncak bendungan, kemudian ada Saddle Dam 1, Saddle Dam 2, kemudian bangunan indeks sebagai outlet box-nya dan outlet. Pada bagian kiri, kalau saya kiri itu sebelah aliran dari sungainya, itu adalah bangunan pelimpah atau spillway, dan bagian bawahnya itu dilengkapi dengan peredam energi. Fungsi bangunan pelimpah dan pengeluaran. Fungsi bangunan pelimpah adalah untuk melewatkan air normal dan atau banjir desain sedemikian rupa sehingga melindungi keutuhan bendungan secara keseluruhan. Sesuai dengan penggunaannya, bangunan pelimpah dapat diklasifikasikan sebagai pelimpah utama atau pelimpah layang karena sering digunakan untuk melewatkan debit banjir tentu. Di samping itu ada pelimpah pembantu auxiliary spillway atau pelimpah darurat emergency spillway, tapi kedua spillway ini jarang digunakan. Jadi biasanya karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan dibangun pelimpah utama, sehingga perlu dibangun pelimpah pembantu atau pelimpah darurat. Perbedaan bangunan pelimpah dan bangunan pengeluaran, ya, sebetulnya tidak ada perbedaan yang tegas antara bangunan pelimpah dan pengeluaran. Konduit yang tertekan, baik berpintu maupun berkatup, yang mengalirkan air melalui bendungan dianggap merupakan bangunan pengeluaran dibandingkan dengan bangunan pelimpah. Jadi jenis pelimpah utama untuk aliran normal dan banjir rencana. Pada prinsipnya untuk melewatkan banjir rencana, biasanya melewatkan aliran air sampai ke bangunan pelimpah darurat, kalau dilengkapi dengan pelimpah darurat. Kemudian pelimpah bantu atau pelimpah darurat, sebagai pelimpah bantu yang dioperasikan pada saat banjir besar. Didesain sebagai pelindungan tambahan terhadap overtopping pada kondisi banjir besar dan atau kondisi darurat. Sedangkan yang ketiga, pelimpah layang. Pada prinsipnya, pelimpah ini digunakan untuk mengatur mengeluarkan air waduk yang berfungsi juga membantu mengeluarkan air dari bangunan pengeluaran. Ini adalah gambar bangunan pelimpah. Di bagian atas itu adalah layoutnya, mulai dari dari saluran luncur, dari saluran depan apron, kemudian bangunan kontrol pelimpahnya, kemudian saluran luncur sampai ke kolam olah. Gambar atas itu adalah layout, sedangkan yang gambar bawah itu adalah mengenai mulai dari mercu sampai kelihatan yang jauh itu adalah kolam olahnya. Nah, sedangkan fungsi bangunan pengeluaran atau outlet. Bangunan pengeluaran berfungsi untuk mengeluarkan air waduk
guna keperluan irigasi, air baku, industri, dan hidroelektrik. Seperti gambar sketch di bawah, ya, jadi kelihatan di situ waduknya, kemudian bendungan utama, ada bangunan entik di situ, pengambil, dialirkan ke bagian hilir, ada peredam energinya. Demikian juga yang gambar sketch di sini adalah bendungan Urgan yang dilengkapi dengan bangunan pelimpah utama, pelimpah bantu, serta bangunan pengeluaran yang letaknya berdekatan. Pentingnya pemeriksaan terhadap bangunan pelimpah dan pengeluaran. Pada kebanyakan kasus, bangunan pelimpah dan bangunan pengeluaran dapat mengalami kerusakan dan kemunduran mutu secara progresif seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, sebelum kondisinya bertambah buruk, perlu dilakukan pemeriksaan secara periodik untuk mengetahui perkembangan kerusakan dan tindak perbaikannya. Pengoperasian bangunan tersebut secara full capacity pada kondisi banjir dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Oleh karena itu, inspeksi luar biasa harus segera dilakukan setelah terjadi kejadian luar biasa seperti banjir besar, gempa, dan lain-lain. Gambar sketch di sini adalah penampang tipikal dari bangunan entik yang dilengkapi dengan jembatan layang dan konduit untuk mengalirkan air dari waduk sampai ke bagian hilir. Demikian juga gambar ini yang bagian atas itu adalah layoutnya dari suatu bangunan entik. Gambar bawah adalah foto mengenai jembatan layang tower entik beserta rumah pintunya. Di bagian kanan paling bawah itu adalah jembatan layangan. Ini pada saat melakukan pemeriksaan besar Bendungan Gondang tahun 2019. Ini juga contoh gambar dari suatu bangunan entik bendungan. Gambar atau foto paling kanan itu adalah menara entik, ya, atau entik jenis menara, tower entik, dilengkapi dengan jembatan layang. Nah, sedangkan yang gambar di sini adalah memperlihatkan bangunan outlet. Nah, kelihatan di situ di foto ada suatu pipa konduit, ya, sebagai bangunan outletnya. Kemudian juga pada bangunan entik ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap trash rack. Trash rack atau saringan sampah terdiri dari bilah-bilah strip plat baja yang ditata miring, dipasang pada lubang masuk air di pintu entik. Kemudian trash rack supaya diganti baru dengan konstruksi yang sama, namun sebelum dipasang hendaknya di finish dengan galvanize, hot dip galvanize, sehingga tahan terhadap karat. Itu adalah hasil pemeriksaan besar Bendungan Gondang tahun 2019. Kemudian komponen-komponen bangunan pelimpah, nah, terdiri dari apa saja? Saluran masuk untuk mengalirkan air dari waduk ke penampang kontrol. Penampang kontrol mengatur debit air yang dikeluarkan. Saluran pembawa mengalirkan air dari penampang kontrol yang dapat melalui saluran, konduit, atau terowongan. Kemudian di bagian hilirnya, bangunan peredam energi mengurangi energi dan kecepatan aliran air. Saluran balik mengalirkan debit kembali ke sungai lama di hilir bendungan. Seperti sketch gambar di bawah, mulai dari saluran masuk, kemudian ada penampang kontrol di situ, masuk ke saluran peluncur, kemudian diterima oleh peredam energi dan dikembalikan ke saluran balik, kembali ke sungai lama. Ini adalah gambar daripada bangunan spillway yang diambil dari downstream Bendungan Jatigede. Jenis-jenis pelimpah, ya, ada pelimpah straight drop, langsung terjun bebas, kemudian pelimpah berbentuk ogi, berbentuk labirin, dan gambar paling kanan bawah adalah pelimpah box inlet.
Kemudian komponen-komponen bangunan pengeluaran apa saja adalah berupa saluran masuk, mengalirkan air dari waduk ke bangunan sadap atau intake, bangunan sadap atau intake, masuknya air ke konduit pengeluaran, rumah pintu atau katup untuk mengatur debit air yang dikeluarkan, kemudian konduit, saluran pembawa air melalui bendungan, bersama dengan spillway di bagian belakang juga ada peredam inersi, mengurangi energi dan kecepatan aliran air. Saluran balik sama dengan di spillway, mengalirkan debit kembali ke sungai lama di hilir bendungan seperti gambar sketch di bawah. Mulai dari struktur intake dengan seringan sampah, itu tipenya tipe yang terendam, kemudian mengalir melalui konduit, di situ ada rumah pintu katup, kemudian ada bagian konduit hilir yang dialirkan ke saluran balik kembali ke sungai lama. Kemudian kondisi ini adalah gambar mengenai bangunan pengambil, ya, intake, ya. Pada gambar sketch itu adalah layoutnya. Kemudian foto-foto sebelah kanan itu adalah rumah kontrol, pintu darurat, kondisi rumah katup, kondisi exhaust, ya, dan kemudian kondisi kalau terowongan yang biasanya bangunan pipa pengambilan ini dijadikan satu dengan terowongan waktu dilakukan pengalian sungai. Kemudian problem apa saja yang dihadapi pada bangunan outlet, ya, berupa umum dan defisiensinya, ya. Yang sering dihadapi adalah masalah material, adanya penghalang atau obstructions, perbedaan penurunan, ketidaklurusan, masalah fondasi atau backfill, rembesan, drainase yang buruk. Sedangkan problema yang sering dihadapi pada bangunan beton adalah retakan, kerusakan permukaan beton, kavitasi, gerusan atau erosi, dan kebocoran pada sambungan. Ini adalah sebagai ilustrasi adanya halangan pada gambar sketsa kiri paling atas. Adanya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, kalau dia tidak dibersihkan bisa memblok saluran luncur pelimpah. Adanya dinding yang runtuh pada saluran luncur, kemudian adanya keruntuhan yang menghambat aliran, adanya debris, kalau saringan traseknya kurang bagus, debris ke bawah itu juga akan menghambat aliran, di mana kalau aliran ini debitnya terhambat bisa mengakibatkan timbulnya overtopping pada bendungan. Jadi kalau contoh di bawah, ya, pada foto itu adalah dari tebing kiri, ya, dari foto itu kelihatan adanya longsoran pada tebing kiri masuk ke dalam saluran saluran depan, ya, saluran pengarah, sehingga mengganggu kapasitas daripada spillway-nya sendiri. Dengan demikian, karena debitnya terganggu, terjadi overtopping pada puncak bendungan. Itu adalah contoh yang baru-baru ini di Bendungan Woro di NTB tahun 2020 mengakibatkan terjadinya overtopping pada puncak bendungan. Kemudian ketidaklurusan akibat perbedaan penurunan. Ini biasanya backfill-nya kurang bagus, ya, pondasinya juga tidak dipadatkan dengan bagus, sehingga terjadi perbedaan penurunan. Sehingga pada sambungan-sambungan itu terjadi suatu pergerakan yang mengakibatkan membukanya sambungan-sambungan, ya. Jadi faktor yang menjadikan problem pada fondasi dan urukan kembali backfill adalah rembesan. Rembesan dapat membawa material akibat piping dan atau undermining. Tanah yang jenuh dapat bergerak atau runtuh dengan mudah. Erosi, fondasi atau urukan kembali yang dekat saluran pelimpah atau daerah kolam olak dapat rusak akibat gerusan. Penurunan akibat ketidaklurusan atau perbedaan penurunan.
Pergerakan fondasi menyebabkan ketidaklurusan. Tanah fondasi berupa tanah ekspansif. Struktur yang dibangun di atas tanah ekspansif atau shields dapat terangkat atau ketidaklurusan pada sambungan-sambungannya. Kemudian masalah rembesan. Rembesan yang keluar di kaki bendungan harus dikendalikan untuk mencegah terjadinya piping, yakni terbawanya butiran tanah yang prosesnya dimulai dari bagian kaki ilir dan berlangsung dengan progresif ke arah waduk, sehingga terbentuklah pipa atau buloh. Hal inilah yang disebut sebagai piping. Seperti ilustrasi pada gambar skate di bawah, adanya suatu lubang pada konduit di bawah timbunan yang tidak kita ketahui bisa menimbulkan seepage atau erosi internal melalui lubang tadi yang membawa material timbunan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya keruntuhan yang dimulai dari bagian hilir dari bendungan. Ini contoh ya. Lubang yang terjadi pada konduit yang ditanam di bawah timbunan akan mengakibatkan air merembes keluar di sepanjang konduit ke kaki bendungan dan membawa material timbunan. Pada kondisi lubang terus membesar, rembesan juga bertambah besar. Material timbunan tererosi secara progresif membentuk suatu pipa. Keruntuhan piping terus berlangsung sampai bagian lereng hilir terjadi sloughing atau pembasahan awal daripada terbentuknya suatu lubang benam. Seperti bagian bawah itu terjadi di Bendungan Manggar. Pada gambar sketsa kelihatan konduit dari pipa baja karena lasnya rusak, terjadi kebocoran di situ sehingga membawa butiran tanah pasir. Di situ kelihatan ada filter horizontal yang akhirnya membawa material tanah ke atas mengakibatkan terjadinya lubang benam seperti pada foto di bagian kanannya. Lubang cukup besar sampai berdiameter sekitar 5 meter. Kemudian lubang pematus atau weep holes pada dinding pelimpah. Dinding pelimpah bila tidak dilengkapi lubang pematus atau bila tersumbat, tekanan air berlebih akan berakumulasi yang dapat menyebabkan lapisan tanah fondasi menjadi jenuh dan daya dukung menurun. Tekanan angkat dari air rembesan menyebabkan kerusakan pada saluran luncur. Tekanan hidrostatik bertambah dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Jadi kalau kita lihat di sketsa gambar di bawah adanya suatu dinding spillway, ya, backfill katakanlah juga tidak bagus, yang mestinya kalau dia itu bersifat lulus air dari belakang dinding akan keluar melalui lubang pematus atau weep holes, sehingga kalau si lubang pematusnya tersumbat, tekanan air pori di belakang tembok akan bertambah besar yang mengakibatkan gulingnya dinding tembok tersebut. Tanda-tanda dari buruknya lubang pematus, adanya genangan air di belakang dinding, permukaan beton yang lembab, air keluar melalui retakan atau sambungan, dinding yang miring atau slab yang terangkat. Ini contoh ya, tanda-tanda drainase yang buruk, mulai dari backfill yang kurang bagus, weep hole-nya juga kurang bagus, terjadi pembasahan di situ pada dinding-dinding, kemudian terjadinya retakan pada slabnya, slab mulai terangkat, demikian juga pada bagian di foto paling bawah pada sambungan-sambungan akibat adanya rembesan. Problema yang sering dihadapi bangunan beton pelimpah dan pengeluaran. 1. Retakan. Semua beton dapat mengalami keretakan yang merupakan tanda visual awal terjadinya kerusakan beton. Meskipun tampak banyak retakan, tidak semua retakan menjadi hal yang serius. Untuk itu retakan harus dipantau, karena retakan dapat mengakibatkan terjadinya bukaan pada beton yang dapat mengakibatkan kerusakan lainnya. 2. Kerusakan permukaan. Kerusakan permukaan beton secara alamiah berlangsung tidak progresif dan berkembang lebih ekstensif seiring dengan waktu. Defisiensi atau kerusakan mutu antara lain
adanya deviensi dangkal dari permukaan beton, kerusakan tekstur akibat pelaksanaan konstruksi yang kurang memadai, kerusakan yang terlokalisir pada permukaan beton. Jenis-jenis kerusakan retakan permukaan antara lain disebabkan adanya sarang tawon, honeycomb. Stratifikasi adalah terpisahnya beton yang digetarkan berlebihan. Sehingga kalau pada waktu pelaksanaan beton digetarkan secara berlebihan akan timbul lapis demi lapis, stratifikasi. Kemudian adanya noda kotoran, kemudian kerusakan akibat adanya tumbukan. Yang sering terjadi yang perlu diperhatikan adalah kavitasi. Kavitasi adalah suatu kondisi aliran yang terjadi ketika tercapai kondisi kritis dari kombinasi kecepatan aliran, tekanan aliran, dan tekanan uap atau vapor pressure. Adanya offset atau ketidakteraturan pada permukaan yang terekspos terhadap kecepatan aliran yang tinggi akan menghasilkan turbulensi. Turbulensi tersebut menghasilkan tekanan negatif yang menyebabkan air menguap dan membentuk gelembung atau rongga-rongga atau cavities di dalam air. Gelembung-gelembung tersebut akan kolaps akibat tekanan tinggi di layer offset atau ketidakteraturan permukaan. Gelombang kejut dari inersi tinggi yang berulang-ulang dari kolapsnya gelembung udara tersebut menghasilkan permukaan beton yang berlubang-lubang yang dikenal sebagai kerusakan kavitasi. Jadi yang kami jelaskan di atas itu adalah proses timbulnya suatu kavitasi. Kavitasi dapat terjadi pada lantai saluran luncur atau terowongan atau dinding atau sisi dari struktur beton. Tempat-tempat yang berpotensi terhadap kavitasi adalah bagian hilir pintu dan katup, saluran luncur, terowongan atau conduit yang curam. Kerusakan kavitasi seperti menyerupai kerusakan erosi atau gerusan, tetapi kavitasi berpotensi menjadi masalah yang lebih serius. Begitu proses kavitasi dimulai, kerusakan dapat terjadi dengan cepat. Suatu offset yang kecil atau endapan karbonat dapat mengimbas terjadinya kavitasi yang dapat memicu kerusakan beton yang serius pada bangunan pelimpah dan bangunan pengeluaran saat terjadi aliran banjir. Suatu permukaan berlubang-lubang atau kasar sehingga agregat yang muncul menandakan terjadinya kavitasi. Yang keempat adalah mengenai gerusan atau erosi abrasi. Gerusan abrasi adalah merupakan hasil dari kondisi aliran yang tidak menguntungkan. Abrasi dan erosi terjadi sebagai akibat pergerakan material penyebab abrasif yang berbentuk granular di dalam aliran air. Permukaan yang terabrasi biasanya lebih halus dibandingkan permukaan yang terkavitasi. Pasir, lano, dan partikel sedimen layang yang terkandung dalam aliran air dengan kecepatan tinggi bersifat abrasif terhadap permukaan aliran. Salah satunya dikenal sebagai ball milling adalah bentuk spesifik dari erosi beton. Rotasi atau perputaran yang berulang-ulang dari debris biasanya berupa batuan oleh aliran air dapat merupakan menggurinda permukaan beton dengan pola sirkular. Kolam olak atau loncatan air rawan terhadap kerusakan ball milling. Yang kedua adalah water hammer, adalah suatu tekanan osilasi atau oscillating pressure, naik turunnya air, ya, naik dan turun air yang terjadi pada saluran tertutup. Pengurangan debit secara mendadak menyebabkan percepatan dan pelambatan yang menghasilkan reaksi momentum dari massa air. Bahaya utama yang mengancam keamanan struktur akibat water hammer adalah apa? Pipa menjadi pecah akibat tekanan yang meningkat atau tekanan turun, drop off secara tiba-tiba. Yang ketiga adalah vibrasi atau getaran, terjadi ketika gaya dinamis yang dihasilkan dalam aliran menjadi harmonis dan disinkronkan dengan frekuensi getaran alami dari bagian struktur. Struktur dari metal adalah subjek paling banyak mengalami kerusakan vibrasi. Tetapi dinding beton yang berdiri bebas juga dapat terpengaruh. Yang kelima, bocoran pada sambungan. Sambungan-sambungan blok-blok beton dapat bocor karena rusaknya water stop atau masalah-masalah lainnya. Jadi pada gambar kiri menunjukkan adanya proses terjadinya terbukanya sambungan-sambungan. Ya.
Kemudian foto bagian kanan adalah proses pada saat pemeriksaan kondisi saluran luncur bangunan pelimpah. Jadi di situ di saluran luncur awal, begitu di bagian hilir daripada mercu, ya, dilakukan pengujian dan pemeriksaan untuk mengetahui kualitas dari konstruksi betonnya sendiri setelah selama sekian tahun dilakukan pemeriksaan besar. Problema yang sering dihadapi oleh metal adalah apa? Adanya korosi, karat. Ya. Korosi adalah bentuk kemunduran mutu atau deteriorasi kerusakan akibat kelembaban, oksid, dan unsur korosif. Elektrolit yang biasanya ditandai oleh scaling, flaking, pitting, dan perubahan warna. Kehilangan cat atau pelapis pelindung dapat mengakibatkan suatu korosi permukaan, terutama bila permukaan tersebut terkena siklus basah dan kering. Tidak pernah dilakukannya pemeriksaan terhadap korosi akan memicu terjadinya kerusakan pada struktur metal. Kelelahan atau fatigue. Kelelahan adalah hilangnya kekuatan akibat pembebanan yang berulang-ulang, seperti pembengkokan ke atas dan ke bawah yang secara berulang-ulang. Distorsi atau retaknya cat mengindikasikan struktur metal menderita fatigue atau kelelahan. Yang ketiga adalah gerusan, erosi. Permukaan yang dialiri dan daerah sekitar rivet dan plak dapat tergerus oleh debris yang abrasif, seperti halnya pada beton. Yang keempat adalah sobek dan rusak. Sobek dan rusak terjadi sebagai akibat dari tumbukan seperti adanya lock yang membentur permukaan baja. Pada bangunan pelimpah, komponen metal dapat disobek dan rusak saat terjadi banjir besar. Kavitasi juga dapat terjadi pada metal, seperti pada konduit metal, dapat terjadi bila kecepatan aliran yang tinggi pada permukaan yang kasar dan tidak beraturan. Adanya retakan pada metal biasanya diakibatkan oleh getaran atau vibrasi. Kemudian yang ketujuh adalah deformasi. Tegangan yang berlebihan mengakibatkan metal mudah mengalami perubahan bentuk. Nah, kemudian kita menginjak ke bagaimana kita melakukan inspeksi. Ya, ini sebagai petunjuknya adalah satu, perencanaan inspeksi atau pemeriksaan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan inspeksi kebangunan pelimpah dan pengeluaran adalah surat pemberitahuan ke instansi terkait untuk pengaturan di lapangan. Misalnya, galeri perlu dikeringkan, persiapan pembukaan penutupan pintu atau katup. Untuk pengirangan bangunan pengeluaran perlu persiapan khusus, misalnya penyiapan stop lock dan alat angkatnya. Jalan masuk atau akses, inspeksi harus dijadwalkan. Bila semua komponen-komponen utama akan diperiksa, inspeksi dilakukan pada kondisi kering, dilakukan pengeringan atau dewatering. Mengamati operasi pintu katup, pada kondisi pelimpah dioperasikan untuk mendeteksi kondisi pintu-pintu saat dioperasikan, terutama pada kondisi air banjir. Kunjungan pada kondisi yang berbeda dapat memperoleh data informasi dan pengamatan visual yang optimal. Contoh, pada konduit yang kering tidak terlihat adanya bocoran lewat sambungan-sambungan. Inspeksi khusus, bila ditemui masalah yang signifikan selama inspeksi, perlu melibatkan tenaga ahli yang punya pengalaman untuk melakukan inspeksi. Inspeksi khusus juga direkomendasikan setelah terjadi banjir besar, gempa bumi, atau masalah khusus lainnya. Ya. Sebelumnya kita melakukan suatu kajian defisiensi dan terhadap masalah yang dihadapi. Jadi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Periksa kondisi pelaksanaan konstruksi, antara lain bagian dalam konduit yang tidak dicat atau dilapis, sambungan-sambungan pipa yang tidak disil dengan benar, tidak dilakukan kontrol kandungan air selama perawatan beton. Pemadatan tanah di sekeliling konduit tidak terkontrol. Water stop dari tembaga dapat mengalami perlemahan seiring waktu dan kelenturan akan berkurang. Campuran beton tidak didesain untuk melawan kandungan kimia di dalam tanah dan air.
Jadi pada saat kita mau melakukan inspeksi, dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen pada saat pelaksanaan konstruksi. Konfigurasi komponen, peralatan atau gambaran lainnya antara lain adalah metode untuk memasang pintu inlet yang sudah tua, bentuk hidrolis pelimpah dan saluran pembawa yang buruk dengan belokan tajam akan dapat menyebabkan terpisahnya aliran, terjadinya ahlip berlebihan, dan kavitasi. Jenis pintu-pintu pelimpah termasuk pintu pemberat, roller gauge, dan pintu-pintu lainnya. Jenis pintu-pintu ini jarang diperiksa, sehingga kinerjanya tidak diketahui. Needle beams pada pelimpah itu adalah sulit dikontrol dan tidak dapat diganti tanpa menurunkan level air waduk sampai di bawah level seal dan mengalami pelapukan tinggi. Material yang mendekati akhir layan, pipa metal yang berlubang, biasanya mempunyai umur layan antara 25 sampai 30 tahun. Sedangkan pipa besi cor bisa lebih sampai 100 tahun. Permasalahan pelaksanaan konstruksi atau anomali, catat kondisi khusus, misalnya adanya zona sesar yang memotong konduit atau saluran atau lapisan fondasi berupa zona lemah, weak zones, yang tidak dibuang dan diperbaiki. Fondasi pelimpah digali berupa material yang mudah tererosi, zona sesar atau geser. Antisipasi kemungkinan terjadinya distorsi atau kerusakan pada saluran atau konduit yang dipotong oleh sesar atau struktur geologi. Fondasi yang mudah mampat atau kompresibel, rawan terjadi perbedaan penurunan. Pintu yang besar, lakukan pada pintu yang besar, lakukan pemeriksaan terhadap perbedaan penurunan dan atau retakan antara struktur pintu dan saluran konduit. Pergerakan dinding atau slab beton, lakukan pemeriksaan terhadap pipa-pipa pelepas tekanan di belakang dinding atau di bawah slab atau apabila terjadi penurunan. Konduit pengeluaran yang tertekan melalui timbunan. Bagian pipa yang tertekan sulit diinspeksi, tetapi bila memungkinkan, periksa keutuhan bagian tersebut dengan seksama. Retakan pada pipa atau konduit beton atau las pipa baja yang buruk dapat menyebabkan keluarnya tekanan air ke material timbunan. Tadi contoh kasus bendungan Manggar. Lakukan uji operasi terhadap pintu-pintu untuk mengetahui indikasi kondisi yang tidak normal. Pelaksanaan inspeksi. Ambil waktu beberapa menit untuk melakukan kajian terhadap rencana inspeksi dan diskusikan dengan pengelola bendungan. Tanyakan kondisi dan masalah terakhir yang dihadapi. Periksa sekali lagi peralatan lapangan yang dibutuhkan. Pemeriksaan bawah air mungkin diperlukan untuk memeriksa adanya debris berlebihan, kerusakan pada track, kolam olak, apron, dan adanya gerusan. Diskusikan hasil temuan di lapangan dengan pengelola bendungan dan jelaskan pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan nantinya bila ditemukan adanya kerusakan. Jangan lupa juga mengkaji mengenai keselamatan khusus. Isu keselamatan yang perlu diperhatikan saat melakukan pemeriksaan pada bangunan pengeluaran. Petugas pemeriksa harus dalam kondisi sehat dan fit. Beberapa struktur pembawa air seperti penstock sangat panjang dan banyak konduit dan terowongan yang sangat curam dan sempit. Untuk itu petugas perlu dilengkapi dengan peralatan panjat dan peralatan komunikasi yang memadai. Bila perlu ini bisa mengajak atau meng-hire suatu sekarang banyak komunitas mengenai panjat gunung dan sebagainya. Kadang-kadang terdapat kebocoran gas di dalam terowongan dari batuan di dekatnya. Untuk itu diperlukan peralatan pendeteksi konsentrasi oksigen dan racun, serta gas yang mudah terbakar. Perlu kehati-hatian terhadap ular berbisa, terutama pada bagian-bagian di bawah pipa pelimpah atau pipa pengeluaran. Itu yang biasanya menjadi sarang ular. Untuk pemeriksaan bawah air, diperlukan penyelam yang berpengalaman melakukan inspeksi di bawah air.